Bab 3. Saat ini, Charlie sudah berada di ruang kelasnya seperti biasa karena sebentar lagi pelajaran pertama akan segera dimulai. Sekitar 1 jam berlalu dengan khidmat mengikuti pelajaran. Tok, tok, tok. Seorang guru izin untuk masuk ke kelas Charlie dan dipersilakan oleh guru yang mengajar saat itu. Nak Charlie, silakan ke ruang kepala sekolah sekarang. Bapak Kepsek sudah menunggu Anda. Ucap guru tersebut kepada Charlie yang memang hampir semua guru tahu Charlie karena anak yang berprestasi. Charlie mengangguk dan guru itu segera meninggalkan kelas. Kemudian Charlie meminta izin kepada gurunya dan pergi mengikuti guru itu ke ruang kepala sekolah. Selama berjalan menuju ruang kepala sekolah, Charlie terus berpikir kenapa dirinya dipanggil oleh kepala sekolah. Ia harap-harap cemas antara dirinya akan diikut sertakan dalam perlombaan atau dirinya dalam masalah. Apakah aku dalam masalah karena berurusan dengan Ellie? Batinnya. Tidak lama kemudian dia telah sampai di ruang kepala sekolah dan dipersilakan duduk. Di sana ternyata sudah ada Ellie yang duduk di samping seseorang yang tidak lain adalah papanya. Ya, Ellie mengadu pada sang papa akibat kejadian kemarin. Tak lupa pula kedua teman Ellie pun ikut hadir. Ketiganya menampilkan senyuman semiripnya melihat kehadiran Charlie karena sebentar lagi Charlie akan dikeluarkan dari sekolah itu. Pikir mereka. Charlie pun langsung tahu apa tujuan dirinya dipanggil ke ruang tersebut. Setelah semuanya sudah hadir, Pak Kepsek pun membuka pembicaraan. Baiklah, sepertinya semua yang bersangkutan sudah hadir. Kepala sekolah itu melihat ke arah Charlie. Charlie, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kepala sekolah itu juga tidak mau mengambil tindakan tergesa-gesa dengan laporan yang diberikan kepadanya, ditambah selama ini Charlie adalah anak yang baik dan penuh prestasi. Dirinya juga kurang yakin akan hal itu jika Charlie bertindak yang tidak senonoh di sekolah. Charlie menghela napasnya pelan. Baik, Pak. Jadi kemarin sore setelah pulang sekolah, Charlie menceritakan semua kejadian yang dialaminya tanpa ada yang kurang maupun ditambahkan. Semua mendengarkan dengan baik, termasuk Papa Ellie ingin mendengar cerita versi Charlie. Tidak, Pak. Apa yang dikatakan anak itu tidak benar. Dia berbohong. Celetuk Ellie setelah Charlie menceritakan semuanya. Kamu jangan mengarang cerita, Nak. Tidak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Ujar papanya yang tidak terima anaknya bersalah. Ellie tersenyum licik ke arah Charlie yang dimarahi oleh papanya. Bapak tenang dulu. Kepala sekolah itu kembali bertanya pada Charlie. Apakah benar seperti itu, Sel? Kamu tidak berbohong, kan? Apakah wajah saya ada raut kebohongan, Pak? Charlie malah bertanya pada kepala sekolah yang membuatnya terdiam. Saya tidak peduli, Pak. Saya pinta sekarang anak ini dikeluarkan dari sekolah ini. Sekaknya. Sudah miskin tidak tahu diri. Ngapain sekolah ini menerima anak seperti ini? Celetuk papanya. Ternyata benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat arogan Ellie yang suka merendahkan dan memandang orang dari status sosial menurun dari sifat sang papa. Maaf, Tuan. Emang apa salah saya kepada anak Tuan? Saya sudah menjelaskan semua kejadian kemarin sore tanpa yang berkurang ataupun saya tambahkan. Charlie mencoba membela dirinya karena merasa dirinya tidak salah dalam kasus ini. Kepala sekolah tampak berpikir. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja, Pak. Dirinya memberikan solusi. Satu sisi ia percaya pada Charlie, satu sisi ia juga tidak berani menghadapi Papa Ellie yang merupakan orang berpengaruh di kota itu. Tidak ada secara kekeluargaan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Anak miskin ini harus dikeluarkan dari sekolah ini sekarang. Titahnya dengan menggebu-gebu. Kalau seperti anak ini terus dibiarkan di sekolah ini, dapat rusak citra sekolah ini dan semakin banyak anak yang celaka seperti anak saya nanti. Kepala sekolah menghela napasnya. Maaf, Pak, tapi... Tidak ada tapi. Kamu berani dengan saya. Jangan karena kamu kepala sekolah saya tidak bisa membuatmu menjadi gelandangan. Belum sempat Kepsek itu menyelesaikan perkataannya, Papa Ellie sudah menyela.
Ditambah mendengar ancaman dari orang itu membuat wibawanya ciut. Baiklah kalau seperti itu. Siapa yang boleh mengeluarkan seorang siswa yang tidak bersalah dari sekolah ini? Tanyanya di ambang pintu dengan suara dinginnya memenuhi ruangan itu. Semua mata menoleh ke arah siapa yang berbicara itu. Ia pun melangkahkan kakinya memasuki ruangan itu. Ya, dia adalah Derino Albitran Fatri, anak dari seorang yang mempunyai sekolah itu. Flashback on. Kemarin sore saat dirinya telah selesai melaksanakan ekskul di sekolah. Dirinya hendak berganti pakaian. Namun ketika dari kejauhan melihat Charlie dibawa paksa oleh Ellie dan teman-temannya ke belakang gedung, ia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk mengikuti mereka dengan sedikit bersembunyi agar tidak ketahuan. Apa yang akan dilakukan anak itu lagi? Gumamnya. Sebenarnya ia juga kesal pada Ellie karena sifatnya yang buruk ditambah ia bersekolah di sekolah milik Papa Derino. Sika, anak itu tidak pernah jerah. Kau akan tahu akibatnya sudah berbuat sesuka hatimu di sekolah ini. Karena papamu adalah orang berpengaruh, kau mau berbuat sesuka hatimu. Aku akan memberikanmu pelajaran. Ia terus mengikuti dan melihat tidak jauh dari sana semua kejadian yang terjadi di belakang gedung sekolah dan merekam semuanya sampai Charlie pergi dari sana. Beruntung ia sedang memegang handphone. Flashback off. Saat ini seluruh orang yang ada di sana sedang melihat kejadian yang sebenarnya melalui proyektor yang sudah dihubungkan dengan handphone dengan logo buah digigit itu. Kepala sekolah berdeham. Sepertinya sudah jelas bahwa anak bapaklah yang saat ini bersalah, bukan Charlie. Ucapnya setelah melihat rekaman video tadi. Tatapan Kepsek itu mengarah ke arah Ellie dengan tajam membuat Ellie takut dan menundukkan pandangannya. Tidak, anak saya tidak bersalah. Berani sekali kamu mengatakan anak saya yang bersalah. Itu pasti video yang sudah diedit untuk menyalahkan anak saya. Papa Ellie tidak terima anaknya disalahkan. Hal itu membuat Ellie dan teman-temannya kembali tersenyum. Apakah Anda tidak bisa melihat dengan mata kepala Anda sendiri, Tuan? Derino mengangkat suara. Derino adalah lelaki yang cukup tampan dan merupakan idaman di sekolah itu. Memiliki postur tubuh yang tinggi, kulit putih, hidung mancung. Seolah semua dimilikinya. Ditambah lagi merupakan orang konglomerat, bahkan Papa Ellie tidak ada apa-apanya ditandingkan keluarga mereka. Tapi di balik ketampanannya itu, ia cukup dingin dan sangat sulit untuk didekati bahkan oleh teman sebayanya sesama pria untuk sekedar berteman. Apalagi wanita. Walaupun begitu, ia tetap peduli dengan orang di sekitarnya. Contohnya sekarang ini. Tatapannya dingin memandang Papa Ellie. Siapa kau? Berani sekali kau menceramaiku? Bentaknya pada Derino, namun reaksinya tidak gentar sedikit pun. Tanpa memperdulikan Papa Ellie, Derino melihat ke arah kepala sekolah. Beri hukuman skorsing selama 1 bulan, tidak boleh masuk ke sekolah kepada wanita itu dan kedua temannya. Ucapnya. Setelah mengucapkan itu, Derino pun pergi meninggalkan ruangan itu dengan kesal karena papa dan anak itu sama saja 11-12 tidak ada bedanya. Tidak. Apa kau katakan tadi, hi bocah? Sangkalnya, namun Derino tidak peduli dan terus saja meninggalkan jauh ruangan itu. Masih bersyukur ia hanya memberikan skorsing. Jika dirinya mau, dia bisa mengadukan ke papinya untuk mengeluarkan anak itu dan membuat keluarganya jatuh miskin dalam kedipan mata. Baiklah, sepertinya perkara telah selesai dan cukup jelas. Kepala sekolah itu kembali menunjukkan wibawanya. Kini dia tidak merasa takut lagi walau dirinya diancam karena sudah mendapatkan dukungan dari pemilik sekolah yang diwakilkan oleh sang putra. Untuk Ellie, karena sekolah masih berbaik hati padamu. Dan kalian berdua, tekannya untuk kedua teman Ellie. Kalian hanya diberikan skorsing selama 1 bulan, tidak boleh menginjakkan kaki di sekolah ini. Tidak lama kemudian surat peringatan itu sudah dicetak untuk mereka bertiga dan Charlie tersenyum saja. Apa-apaan ini? Kau berani menentang kehendakku, ha? Mata Papa Ellie melotot ke arah kepala sekolah.
Silakan Anda pilih anak Anda ingin tetap sekolah di sini atau surat peringatan selama sebulan tidak boleh masuk sekolah. Bukannya menjawab, ia kembali bertanya kepadanya. Papa Eli memandang keluar untuk melihat apakah Derino masih terlihat atau tidak. Kau jangan karena dia anak pemilik sekolah ini, tapi kau malah mendukungnya. Ia masih saja tidak terima jika anaknya bersalah. Brak. Kepala sekolah itu memukul meja kerjanya. Aku memutuskan bukan karena dia anak pemilik sekolah ini. Tapi memang putri Anda yang bersalah. Ucapnya tak kalah keras. Lalu ia melirik ke arah Charlie. Charlie, baliklah ke kelasmu, perintahnya, karena Charlie dari tadi hanya terdiam. Baik Pak. Charlie pun pergi untuk kembali ke kelasnya melanjutkan pelajaran. Sika, awas kau wanita tidak tahu diri. Akan buat kau menyesal seumur hidupmu. Batin Eli memandang sinis kepergian Charlie. Sika, sekolah tidak berguna? Cerca sang papa. Kalau tidak berguna silakan pindahkan anak Anda dari sekolah ini, Tuan. Jawabnya ketus. Ia diam saja. Tidak mungkin dia memindahkan anaknya ke sekolah lain karena sekolah itu adalah sekolah nomor 1. Apa kata orang-orang nanti? Pikirnya. Sedangkan kedua temannya memegang kertas itu untuk diberikan kepada orang tua mereka masing-masing. Papa Eli mengambil kertas itu untuk ditandatangani. Pah, kenapa Papa setuju kalau aku diskorsing? Ia kesal karena papanya tidak berhasil membuat Charlie keluar dari sekolah. Diam kau! Dasar anak tidak berguna! Taunya hanya membuat susah! Sepertinya emosinya masih belum reda sehingga ia kesal dengan anaknya sendiri yang suka membuat masalah. Daripada dirinya kehilangan harga diri dan harta, lebih baik dia menyetujui anaknya mendapat surat peringatan itu. Sementara di sisi Charlie setelah pulang sekolah, ia mencari Derino yang merupakan kakak kelasnya yang dingin itu untuk mengucapkan terima kasih. Kebetulan saat ia mau memutuskan untuk mencarinya, Charlie melihat Derino dari kejauhan yang hendak pulang menggunakan mobil sportnya. Kak Derino! Panggil Charlie karena melihat Derino hendak membuka pintu mobilnya. Derino yang merasa namanya dipanggil menoleh ke arah sumber suara. Ia diam saja dengan tatapan dinginnya memandang gadis yang sedang sedikit berlari kecil menuju ke arahnya. Huh. Napasnya sedikit tersengal. Kak, aku cuma mau bilang terima kasih telah menolongku. Ujarnya dengan wajah tertunduk karena takut dengan tatapan tajam dan dingin dari seorang Derino. Derino meletakkan kedua tangannya di pinggang. Apakah begitu mengucapkan terima kasih tanpa melihat lawan bicara? Apa aku berada di bawah sana? Celetuknya sebal dengan Charlie karena menunduk saja. Maaf Kak. Ia memberanikan diri memandang wajah tampan Derino. Terima kasih Kak karena telah menolongku. Charlie pun tersenyum kikuk karena dipandang terus dan menjadi sedikit salah tingkah. Cantik batinnya. Segera ia menghilangkan pikiran anehnya itu. Karena aku melihat itu bukan salahmu. Jika bukan kau pun aku juga akan melakukan hal yang sama. Ujarnya. Jadi jangan merasa senang karena ku belak. Sama-sama. Kemudian ia membuka pintu mobilnya dan langsung pergi. Charlie sampai melongo mendengar jawaban dari Derino. Lah kan aku cuma bilang makasih doang. Dasar menyebalkan sekali. Charlie kembali untuk mengambil sepedanya dan pulang ke rumah.